Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar dengan tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Masih ingat dengan tahapan siklus air? Ya, betul. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Dan yang ketiga adalah presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. 3. Lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau, teman-teman. Nah, itulah tadi 4 faktor yang memengaruhi siklus air di dalam tanah. Yuk teman-teman, kita jaga lingkungan kita agar air dan persediaan air kita cukup. Oke, sepakat ya? Demikian ya teman-teman, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.